Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Oke, teman-teman, kita buka dulu kuliah kita pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa buka Al-Kahfinya ayat 1 sampai dengan 10. Kita tilawah sebentar. 5 menit paling. Even less. Yuk, baca bareng-bareng 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kafi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Oke, teman-teman, pada siang hari ini kita akan pelajari sifat koligatif larutan. Oh, ini ada mukadimah. Ini yang kemarin sempat heboh ya, tahun lalu ketika teman-teman masih kelas 3. Kalau saya sih hanya minta apa tanggapan teman-teman terhadap poster-poster ini atau banner-banner ini. Apa tanggapan teman-teman terkait poster yang ada di depan? Feel free to comment. Silakan teman-teman menyampaikan pendapatnya. Apa pendapat teman-teman? Ini yang melakukan kan mahasiswa loh. Ini saya ambil dari beberapa sumber di web. Apa pendapat teman-teman terkait gambar di depan? Ada yang mau berpendapat? Tenang aja. Ini nggak masuk nilaian kok. Tenang aja. KUHP ya, Pak? Apa? Ini tentang RKHU. Bukan RUU KUHP sih. Apa ya? Kalau tidak salah sekitar PKS apa ya? Saya lupa. Atau RKUHP, saya agak lupa. Itu ada dua itu. Karena kan saling berhubungan kan. RUU KUHP sama PKS kalau nggak salah. Apa pendapat teman-teman? Tenang aja, ini diskusi. Feel free to discuss. Apa pendapat teman-teman?
Tenang aja, nggak akan masuk penilaian. Apa pendapat teman-teman? Ayolah, berpendapatlah. Karena mahasiswa kan kritis ya. Sebenarnya berpikir kritis. Orang pemimpin itu biasanya kritis. Ada yang mau berpendapat? Nggak ada? Ayolah, come on. Oke. Nggak ada? Oke, nggak ada ya udah. Oke, ini kemarin ada yang minta ya. Ada yang minta contoh soal untuk hubungan antara temperatur dengan tetapan laju reaksi. Nah, ini ada contoh soalnya. Jadi karena ada bertanya, ini contoh soalnya. Harga tetapan laju reaksi bertambah 2 kali lipat jika suhu dinaikkan 100 derajat Celcius. Nah, jika pada suhu 400 derajat Celcius, reaksi A plus B berubah menjadi C, itu memiliki harga laju reaksi X. Ini molar per detik. Jika reaksi berlangsung pada suhu 100 derajat Celcius dan 800 derajat Celcius, maka laju reaksi berturut-turut sebesar, nah ini. Ini adalah contoh soalnya. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab nggak? Ini loh contoh soalnya. Nanti kalau ada di UAS ya kayak gini nanti. Ada yang mau menjawab? Ini gampang banget kok. Gampang bingit. Ada yang mau menjawab? Di logika aja bisa kok. Ada yang mau menjawab? Ayo, gimana? Ada yang mau menjawab? Gimana Mas dan Mbak? Wah, kayaknya ini cocok kalau dijadikan soal ujian nih. Mantap. Rasanya itu pasti mantap. Rasanya mantap banget. Rasanya asyik banget. Gimana? Ada yang mau menjawab? Kalau salah gimana, Pak? Nggak apa-apa, orang ini kan cuma latihan aja. Cuma contoh soal. Saya bilang kan contoh soal. Gimana Mbak? Mau jawab yang 800 saja tapi. Ya, Mbak Tasya yang 800 berapa? 8x. Hah? 8x. Oke. Pretty good answer. Yang lain? Yang lain, Mbak Iza tadi kayaknya mau menjawab. Oke, ini sebenarnya logika sederhana gampang. Ketika 400 derajat, itu katakanlah X laju reaksinya. Kemudian setiap kenaikan 100 derajat, itu berarti kenaikan 2 kali kecepatannya. Kan bisa di logika berarti. Berarti kalau 400X, setiap naik 100 derajat itu naik 2 kali lipat. Maka kalau 500 berapa? 2x. 2X kan? 600? 4x. 4x. Nah, itu bisa. Kenapa kalian nggak pede? Berarti 8 derajat? 16x. Nah,
Kenapa susah-susah? Atau berarti sama kan? Kalau naik 100 derajat, itu kecepatan naik 2 kali lipat. Berarti kalau misalkan turun 100 derajat, jadi 300. Berarti berapa kecepatannya? Setengah X. X. Berapa? Setengah X. Setengah X. Ya udah, Setengah selesaikan. X. Berarti kalau 100 derajat Celcius, berapa? 4. Seper 8. Per 8. Ya udah, Super. selesai. Selesai kan? Gitu aja kok repot, teman. Itu contoh soalnya. Gampang kan? Nggak susah-susah amat tuh. Nggak susah kan? Mudah. Nggak perlu pakai rumus malah. Oke, jadi itu. Kemudian ini kita langsung maju ke sifat koligatif karena kita pakai flip class. Berarti teman-teman yang bertanya. Nah, apakah ada pertanyaan? Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Karena sudah saya share slide-nya, teman bisa baca dulu. Ada pertanyaan enggak, teman-teman? Ini pertemuan terakhir loh, nanti kita setelah ini tinggal ujian. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak. Oh, Mbak Iza lagi. Tentang kristalisasi pecahan, Pak. Kristalisasi, slide keberapa? Pecahan. Slide keberapa? Buset. 12.4. 12.4, oke. 12.4. Oh, bukan ya. Ini? Bukan yang ini. Ini. Slide ketiga. Iya, Pak, ya. Ini. Ya, bukan. Ya, enggak. Ya, enggak tahu. Oh. 13, Pak. 13. Oke. Nih. Yang mana? Di HP banyak. Oh, yang tadi lah, Pak. Tadi. Macam mana pula ini? Ini temperature and solubility. Atau gimana? Tentang kristalisasi pecahan. Ini? Itu, Pak. Iya. Iya. Nah, itu kan di situ kan ada contoh gambar dan di situ ada tentang ada contoh misalkan Anda memiliki 90 gram KNO3 terkontaminasi dengan 10 gram NaCl. Kristalisasi pecahan. Nah, maksud kristalisasi pecahannya itu gimana, Pak? Jadi intinya tuh ekstraksi. Jadi kita ingin memisahkan, kan jadi di dalam kristal itu ada KNO3 dan NaCl. Padahal kan kita ingin, namanya juga kontaminasi ya. Kan kita kan nggak ingin terkontaminasi kan. Makanya ini tujuannya itu adalah untuk pemurnian. Jadi inti dari slide ini adalah pemurnian KNO3 dari pengotor NaCl seperti itu. Cara gimana? Ya udah pertama semua sampelnya, sampel kristal KNO3 yang mengandung NaCl itu dilarutkan dalam air kemudian dipanaskan sampai suhu 60 derajat, kemudian didinginkan. Nah, pada suhu 0 derajat maka si kristal KNO3 dia akan kembali mengkristal. Sedangkan si NaCl dia akan tetap dalam larutan karena dia kan titik bekunya kan rendah banget kan. Makanya kalau teman-teman punya es dikasih garam itu pasti suhu 0 derajat itu pasti berada masih dalam bentuk cair. Nah, itulah fungsi dari kristalisasi seperti itu. Itulah fungsi dari kristalisasi. Jadi ketika kita dinginkan pada suhu 0 derajat, NaCl-nya masih di dalam larutan, sementara KNO3-nya sudah, sebut saya membeku, sudah mengkristal, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan fractional crystallization. Kemarin, teman-teman ada praktikum sintesis aspirin nggak sih?
Belum ya? Oh, nggak ada. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu maksudnya fractional crystallization. Kan di sini kelihatan kan? Nah, ini KNO3 di sini sudah membeku, sedangkan NaCl masih di sini. Tuh, di sini di suhu 0 derajat. Ini teman-teman lihat di sini hubungan kelarutan dengan temperatur. Jadi di suhu 0 derajat si KNO3-nya itu sudah hampir mendekati 0. Jadi dia tidak larut sama sekali. Sedangkan untuk yang NaCl ini masih sekitar kelarutannya itu 38 gram. Jadi masih banyak seperti itu. Sedangkan kalau yang KNO3 itu sudah tinggal 12,1 gram per 100 gram. Jadi sangat kecil. Oke, jadi seperti itu maksudnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Kemarin, sebentar. Teman sudah belajar, belum destilasi ya, sorry. Pemisahan terkait perbedaan titik didih nanti. Tapi itu kayaknya teman-teman belum belajar. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi ketika dilarutkan, awalnya kan sama-sama larut nih. Ketika suhu 60 derajat. Di suhu 60 derajat ini baik NaCl sama KNO3 sama-sama larut. Nah, tapi ketika diturunkan suhunya sampai 0 derajat, maka si KNO3 ini sudah susah larut, tapi untuk yang NaCl itu masih cukup larut seperti itu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Gimana Mbak Iza? Halo Mbak Iza. Ya Pak. Sudah itu yang H2O itu Pak. Ya, maksudnya H2O? Halo Mbak Iza. Maksudnya H2O? Emang ya Pak. Emang ada gitu ya Pak, ditambah pakai H2O juga. Oh. Teman-teman ingat kelarutan di farmakope? Ingat nggak kelarutan di farmakope? Kan ada 1 gram per 1 gram H2O masuk kategori mudah larut. 1 gram kurang dari 1 gram H2O. Ingat kan? Nah, ini adalah kelarutannya, Mbak. Jadi awalnya ketika suhu 60 derajat, kelarutan KNO3 itu ada 112 gram per 100 gram. Jadi 1,12 gram per 1 gram H2O. Itu kan masuk kategori, seingat saya itu sangat mudah larut kan. Demikian juga untuk NaCl. NaCl sebenarnya cuma 38 gram per 100 gram H2O. Jadi sekitar 0,38 gram. Ini juga agak sukar larut sebenarnya. Nah, ketika dibekukan, si NaCl ini tetap sekitar 34, jadi nggak berbeda jauh. Sedangkan untuk yang KNO3 sudah menjadi 12,1 gram per 100 gram H2O. Jadi sekitar 0,12 gram per 1 gram. Jadi sudah kategori sukar larut seperti itu. Jadi dia mengendap seperti itu. Jadi yang awalnya mudah larut menjadi sukar larut. Itulah inti dari kristalisasi fraksional. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Iya, Mbak. Silakan. Slide 30. Slide ke-30. Slide 30 yang... Sebentar. Slide ke-30 berarti yang... Sebentar. Slide ke-30. Oke, yang ini. 32. Oke. Yang mana, Mbak? Yang ini? Yang itu, Pak, yang isotonik, hipotonik gitu. Oke, ini. Iya. Iya. Gimana, Mbak? Kan panahnya ada yang ke dalam, ada yang keluar. Itu menunjukkan. Iya. Jadi ini adalah
Yang berwarna orange ini adalah water molecule. Kemudian yang putih ini adalah molekul yang terlarut. Nah, ini adalah kondisi isotonis. Jadi kalau kondisi isotonis, airnya itu bisa keluar masuk. Demikian juga dengan solutnya, jadi zat yang terlarut. Jadi kondisi selnya itu tetap terjaga, kalau bahasa biologinya itu terjaga turgiditasnya. Oke. Nah, karena kan ini sebenarnya kuncinya ada di sini sih. Di sini ada yang dinamakan dengan membran semi permeable. Jadi hanya zat-zat tertentu saja yang bisa lewat, terutama pelarut. Kuncinya dari situ kan. Teman harus ingat bahwa membran sel itu adalah sifatnya semi permeable. Jadi hanya zat-zat tertentu saja yang bisa melewati, terutama pelarut. Nah, dalam kondisi isotonis, pelarutnya itu bisa masuk dan keluar. Jadi sesuai kebutuhan kan intinya. Nah, ketika kondisi di luar itu hipotonis, nah kondisi hipotonis kan otomatis cairan atau pelarut akan keluar dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Sehingga di mana konsentrasi sel di dalam itu lebih tinggi dibandingkan di luar, maka akan banyak cairan atau air, di sini air ya, yang masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Sel itu menjadi menggembung seperti balon. Jadi kayak balon diisi banyak air kan jadi menggembung. Maka pada suatu kondisi, maka sel itu bisa pecah. Seperti itu. Ini kondisi hipotonis. Sebaliknya, ketika kondisinya hipertonis kan berarti kondisi di luar tuh lebih pekat dibandingkan di dalam kan. Sehingga cairan di dalam itu tertarik untuk keluar. Sehingga kondisi di dalam sel itu menjadi kekurangan air yang dinamakan dengan krenasi. Seperti itu. Bisa diterima, Mbak? Iya, Pak. Oke, Mbak Agustin. Pak, berarti yang isotonik itu seimbang? Yes, seimbang. Jadi konsentrasi dalam dan luar itu seimbang. Kan ada di sini. Nah, di sini konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah seperti ini. Tekanan osmotik. Jadi seperti itu. Ini kan dulu percobaan zaman SMA kan ada membran semi permeable, kemudian ada 2 konsentrasi biasanya NaCl yang dipakai. Yang satu katakanlah NaCl 0,1 normal, yang satu 0,5 katakanlah. Sehingga nanti teman-teman akan melihat bahwa cairan yang ada di NaCl 0,1 akan tertarik ke yang 0,5 sehingga nanti akan naik dilihat dari volume air pelarutnya. Seperti itu. Contohnya aja. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ada lagi nggak? Ini teman-teman sudah praktikum kan, jadi lebih mudah saya untuk menjelaskan. Pak. Iya, Mas Muhammad. Yang untuk tindal efek itu contohnya apa tuh, Pak? Tindal? Efek yang di koloid. Yang ini? Tindal efek. Kalau tindal efek ini zaman SD, Mas. Zaman SD ketika teman-teman menyenter memberi cahaya ke susu, misalkan contoh koloid kan yang paling gampang susu, maka cahaya yang seharusnya lurus biasanya kan dicontohkan seperti ini. Tindal efek ya. Ini kita clear. Ini misalkan ada segelas susu. Ini misalkan susu ya. Kemudian teman-teman berikan cahaya, misalkan ini ada contoh senter. Nah, biar kayak senter beneran. Teman-teman sinari cahaya. Kan kalau normal kan cahayanya terang sekitar sini kan. Nah, seperti ini kan. Ini normal ya. Tapi kan ada tindal efek, jadi ada pergeseran jadi seperti ini. Jadi tidak tegak lurus seperti itu. Jadi karena ada pembiasan. Jadi di sini partikel-partikel susu di sini mereka membiaskan cahaya. Jadi
yang seharusnya lurus, maka di sini dipantulkan kemana-mana, maka keluarnya di sini. Seperti itu contohnya. Untuk Tyndall effect. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makanya kalau teman-teman naik mobil ketika berkabut, berhati-hati karena ada Tyndall effect ini, makanya seringkali kan kecelakaan terjadi berkabut karena itu. Karena cahayanya itu jadi tidak lurus, jadi berpendar kemana-mana, sehingga tidak bisa ditembus. Makanya semakin tebal kabutnya itu semakin susah ditembus. Akibat Tyndall effect. Makanya kan harus ada lampu khusus kan, ada lampu badai, yang itu memang didesain untuk cahayanya itu luar biasa. Jadi biar bisa menembus pekatnya kabut. Seperti itu. Sebenarnya nggak ditutupi sih, cuma dipendarkan atau dibiaskan. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ini adalah contoh, kalau di sini kan kita sudah belajar larutan, koloid, dan suspensi ya. Maka ini ada sebut saja yang model baru, ada yang dinamakan dengan nano emulsi. Jadi nano emulsi itu kalau teman-teman beli mungkin salah satu minyak ikan, contohnya Scott ya, kan itu kan cloudy kan. Maka kalau dengan nano emulsi itu berbentuk seperti larutan, jadi bening. Jadi padahal itu sama-sama minyak dalam air. Nah, jadi ini adalah keunggulan dari farmasi UI. Jadi farmasi UI concern ke nano emulsi. Dengan nano emulsi, teman-teman bisa membuat emulsi itu yang bentuknya itu bening. Jadi kalau misalkan teman-teman beli Scott emulsion itu bentuknya cloudy, berkabut kayak susu ya, maka dengan nano emulsi kita bisa membuat cairan yang bening. Jadi lebih enak dipandang seperti itu. Oke. Oh ini enggak, tenang ya, tugas saya enggak minta teman-teman ngerjakan tugas, tenang. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan, Mbak dan Mas? Ups. Ada yang mau tanyakan enggak? Ayo, kesempatan bertanya. Mumpung masih. Pak. Ya Mbak, silakan. Yang slide 2.6. Oke, slide 2.6. Kita lihat. 2.6. 2.6 kayaknya nggak ada nih, Mbak. 12. Aduh. Bahaya ini. 12.6. Yang mana nih? Yang bagian mana, Mbak? Yang gambarnya, Pak. Gambarnya. Ya. Gambar yang mana? Ini? Ini? Nggak kelihatan screen-nya, Pak. Oh, sorry. Gambar yang mana? Yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Nggak, bawahnya. Oke. Jadi, teman-teman, ini adalah gambaran perubahan sifat koligatif larutan. Jadi, di mana ini untuk pelarut yang murni, ini adalah kurvanya, gambaran kurvanya. Nah, ketika ke dalam pelarut yang murni ditambahkan sebuah zat terlarut atau solut, maka dia akan untuk titik beku bergeser ke kiri, sedangkan titik didih bergeser ke kanan, dan untuk tekanan uap bergeser ke bawah. Seperti itu. Sehingga untuk larutan, ingat untuk larutan, pasti titik bekunya itu lebih rendah dibandingkan pelarut. Misalkan air ya, contoh. Air dikasih garam. Nah, pasti titik beku garam itu pasti di bawah 0 derajat. Nah, kemudian untuk titik bekunya pasti di atas 100 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi itu maksudnya dari gambar ini, Mbak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada lagi, teman-teman?
Di slide nomor 15, Pak. Slide 15. Oke. Ini. Ya. Bukan, Pak, bukan. Yang mana? Ini slide 15. Yang ini. Ah, ya. Nah, itu konstantanya udah ada ketetapannya atau nyari dulu, Pak? Kalau konstantanya sudah ada ketetapan. Namanya juga konstan. Kalau konstan itu pasti tetap. Nggak berubah. Kecepatannya konstan, pasti tetap. Dan itu sudah ada nilainya tersendiri. Sama seperti nilai Kp, misalkan konstanta titik beku air 1,8 derajat Celcius per molal. Nah, itu sudah ketetapan. Seperti itu. Ada lagi? Gampang kan, Pak? Lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya teman-teman sudah paham semua, cuma karena nggak pede aja sih. Dan kalau kayak kelas yang tadi tuh mikirnya itu terlalu berat itu, padahal jawabannya sederhana. Kayak teman-teman ngerjain pencari pH buffer kan, padahal tinggal dimasukin. pH sama dengan pKa plus log garam per asam. Itu kan tinggal masukin konsentrasinya. Tapi kemarin pada nyari molnya satu-satu, waduh. Gimana teman-teman? Ada lagi yang belum difahami? Ayo, mumpung masih ada kesempatan. Simbol itu apa, Pak? Apa? Di rumus Oh, ada I. simbol Itu I apa, Pak? adalah total koefisien dari senyawanya. Di sini kan ada kan? Ini kan I. Nah, ini. Jadi yang dimaksud itu seperti ini. Ini saya clear. NaCl. Teman ingat ya, garam di dalam larutan dia berubah menjadi ion-ion penyusunnya sehingga dia berubah menjadi Na+ dan Cl-. Nah, di sini kan satu. Nah, I adalah total ini. Ini adalah I seperti itu. Makanya I untuk ini sama dengan 2, sedangkan untuk CaCl2 itu berarti 1 Ca2+ ditambah 2 Cl-. Maka di total I sama dengan 3. Seperti itu, Mbak Agustin. Ini ada 2 I apa bedanya, Pak? Di tabel. Apa? Ada 2 I. Yang Di mana? tabel slide nomor 25. Yang mana? Ini? Bukan, Ini bukan? Bukan. Yang mana? Sebentar. Sorry. Nah, itu Oh, ada ini. 1,9. Oh, ini kan kalau I ini kan hasil perhitungan tadi. Jadi logikanya sama kayak sebelumnya, pangkat itu kan seharusnya ada yang 1, 2. Nah, ternyata setelah hasil perhitungan, ternyata nilai I-nya itu tidak mutlak mengikuti I yang aturan Hoffman tadi. Ternyata ada sedikit perbedaan. Misalkan untuk HCl kan seharusnya 2 kan. 1H, 1 Cl-, tapi ternyata setelah dihitung ternyata I-nya itu hanya 1,9. Demikian pula sama dengan NaCl, MgSO4, dan lain-lain ternyata tidak mutlak mengikuti, ada yang lebih, umumnya sih lebih rendah dari hasil perhitungan seperti itu. Maksudnya seperti itu, Mbak. Pak, nanti terus gimana Pak? Apakah kita harus hafal? Enggak. Gunakan aja ini. Yang penting teman-teman paham bahwa untuk larutan elektrolit, penurunan titik beku, kemudian peningkatan titik didihnya itu ada dipengaruhi oleh nilai I. Jadi rumusnya di sini. Sebentar. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengalihkan perubahannya dengan nilai I. Ini sorry. Nah, untuk yang elektrolit ya. Berarti ada faktor I-nya sini. I tadi, nah ada I-nya di sini.
Jadi harus ada nilai I. Seperti itu. Nah, itu aja sih. Jadi yang teman-teman nggak harus menghafalkan ini hasil eksperimennya, nggak. Yang penting teman tahu ininya. Bahwa untuk delta TF harus ada I untuk larutan elektrolit. Demikian pula untuk delta TB harus ada I untuk larutan elektrolit. Sama untuk tekanan osmotiknya. Seperti itu. Itu yang penting sih. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, kalau KB sama KF-nya itu biasanya diketahui di soal atau harus nyari lagi atau gimana? Diketahui lah. KB kan konstanta itu harus diketahui. Paling yang kadang kalau saya kelupaan, itu paling BM aja. Tapi BM kan teman-teman, tapi BM untuk yang sederhana ya, misalkan tadi etanol, BM-nya kan bisa teman-teman cari sendiri kan. CH3, CH2, OH kan bisa teman-teman, oh C12, H1, O16 di total berapa, seperti itu. Tapi kalau enggak, biasanya kalau saya teman-teman bisa bertanya kok. Biasanya kalau ada soal yang enggak lengkap, itu nanti teman bisa tanya ke saya, Pak, apakah ini ada ini? Nanti saya akan sampaikan. Toh yang nunggu ujian kan saya. Seperti itu. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Pak, kalau tentang larutan non-elektrolit di slide 12.6 itu gimana, Pak? Maksudnya bagaimana? Apa yang gimana? di situ kan, nah, bukan Pak, lagi. Yang mana? Yang ada hukum row. Hukum? Raw. Yang 12.6 kan? Ini bukan? Ya. Iya, gimana maksudnya? Tentang penurunan tekanan uap. Oh, ini kan titik beku. Lagi Pak, yang mana Mbak? Yang ada ini, ini, oh Henry's Law. Ini. Bukan Pak. 12.6. Iya ini kan? Law, iya kenapa? Nah, kan di situ if the solution contain only one solute, nah kan di situ kan hanya mengandung satu zat terlarut saja. Nah, kalau mengandung dua emang juga ada ya, Pak? Banyak, kan terkadang kayak misalkan kayak udara yang kita hirup, itu kan nggak cuma ada oksigen aja, tapi juga ada nitrogen, ada hidrogen juga, tapi hidrogen jarang sih, biasa itu nitrogen dan CO2 juga ada, seperti itu. Jadi tinggal teman-teman hitung saja fraksi molnya, seperti itu. Tapi kalau saya sih jarang saya keluarin karena ini kalau saya sih lebih suka efisien ya. Saya bilang aja saya jarang mengeluarkan soal tentang tekanan udara karena farmasi kan jarang mempelajari tentang udara kan. Karena kita bukan yang bisa mengendalikan udara. Seringkali kita hanya belajar, bukan seringkali kita hanya belajar padatan atau larutan. Kita hanya belajar padatan atau larutan aja. Maka yang sering saya keluarin ya ini tekanan titik beku atau titik didih itu aja. Jarang kita bahas itu. Karena di semester lanjut pun nggak ada teman-teman mempelajari udara tuh nggak ada. Tapi cukup tahu aja, cukup tahu bahwa untuk fraksi untuk perubahan tekanan udara atau penurunan tekanan udara itu harus teman-teman rumusnya ini seperti itu. Jadi ada fraksi mol dikali tekanan udara untuk pelarut yang murni seperti itu. Itu aja sih.
Ada lagi? Pak mau nanya Ya, yang Pak. Ya, flat Mas. 12.3 yang 12.3. asumsi 1L. Oke, 12.3. Yang ini? Ini? Yang asumsi 1L, Pak. Asumsi 1L. Kenapa? Itu gimana, Pak, asumsinya? Oke, yang ini atau yang bawahnya? Yang itu, Pak, yang tadi. Yang ini? Atau Ya, bawahnya? yang ini, Pak. Yang ini, oke. Oke, teman-teman perhatikan bahwa kita ingin mengubah molaritas jadi molalitas. Oke. Jadi di sini diketahui bahwa etanol itu 5,86 molar dengan kerapatan atau bobot jenis 0,927. Jadi etanolnya kita clear dulu ya. Ada etanol 5,86 molar dengan kerapatan 0,927 gram per mililiter. Niro ya, berat jenis 927 gram per mililiter. Oke? Oke, kita ingin mengubah M besar menjadi M kecil. Betul kan? Di mana M kecil rumusnya itu adalah mol solut dibagi massa solvent. Oke. Sedangkan rumus molaritas itu sama dengan mol solut dibagi volume solution atau volume larutan. Ini pun ada keterangannya ya, ini dalam kilogram, ini dalam liter. Oke? Bisa diterima? Nah, sehingga kita dari hal ini menunjukkan bahwa kita tuh harus menemukan mol solutnya dulu kan? Oke. Di mana mol solut kita peroleh dari sini, sehingga kita kan berarti M sama dengan, ini kita kasih dulu ya, mol solut per V solution dalam liter. Nah, kita kan sudah diketahui kan, ini 5,86 mol sama dengan, nah di sini kan kita kan berarti kekurangan data kan. Nah, kalau kekurangan data berarti kita boleh aja berasumsi. Misalkan kita asumsinya volumenya larutan itu 1. Ini berarti kita anggap X. Nah, ketika ini volume larutan itu 1 liter, maka nilai X sama dengan 5,86 mol. Oke. Nah, berarti sudah ketemu kan 5,86 mol. Berarti kita bisa langsung masuk ke rumus ini. Terlalu cepat. Atau bisa terima nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa kan? Oke, berarti kan kita bisa langsung masuk ke rumus yang ini kan? Ke sini aja ya. Berarti M sama dengan 5,86 mol dibagi, nah kita berarti kan perlu mencari massa solvent. Betul nggak? Nah, massa solvent, M solvent, itu sama dengan M solution atau massa larutan dikurangi M solut kan. Jadi massa larutan dikurangi massa massa zat yang terlarut. Nah, berarti kan kita harus mencari ini dulu. Dan juga mencari ini kan. Nah, dari mana kita bisa mencari massa larutan? Ingat,
di sini kan kita sudah punya nih volume larutan. Nah, untuk mengubah volume jadi massa kan tinggal kita kalikan M atau massa sama dengan V kali rho sama dengan 1000. 1000 ini dari liter ini ya. Liter saya jadikan mililiter. 1000 mili dikali 0,927 gram per mili sama dengan 927 gram. Ketemu deh 927 gram. Kemudian dikurangi massa solut. Massa solut. Nah, untuk massa solut kan tinggal kita cari dari sini kan. Kita sudah punya mol dari etanol, berarti tinggal kita kalikan M etanol sama dengan 5,86 kali BM etanol. BM etanol tadi sekitar 46. Berarti sekitar 270-an gram. Sudah deh ketemu. Berarti dikurangi 270 gram sama dengan berapa ini? 657. Nah, seperti itu. Kalau sudah ketemu, berarti tinggal masukin aja. 5,86 dibagi 0,657. Pak, kok 657? Di sini kan 657. Ya, iya kan, di sini kan dalam kilogram. Jadi ketemunya berapa? 16, sekitar 16. Hasilnya kan sudah di sini kan. 8,92. Seperti itu, teman-teman. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Nggak terlalu cepat kan? Oh, berarti kalau misalnya nggak tahu liter volumenya, anggap aja itu 1 gitu. Iya, dibuat aja anggapan boleh 1 liter boleh, 100 ml boleh, yang karena nanti kan akan berpengaruh semua ke perhitungannya. Tapi biasanya sih dicari yang biar gampang, kayak tadi molaritas kan sama dengan mol per liter kan. Jadi kalau di liternya di 1 kan udah enak, berarti molaritasnya sama dengan molnya seperti itu. Biar gampang aja sih kalau saya biasanya seperti itu. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Halo teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tenang aja, tenang. Nggak usah khawatir. Jangan dipikir terlalu dalam. Enjoy aja. Karena kalau pengalaman saya sih, mahasiswa itu terlalu berpikir terlalu muluk-muluk sehingga menganggap sesuatu yang mudah tuh jadi seolah-olah sulit seperti itu. Gimana teman? Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya, Pak. Iya, silakan Mas Muhammad. Tapi ini agak melenceng, Pak, dari materinya, Pak. Apa-apa, silakan. Alasan Bapak ngangkat tema mukadimahnya itu apa ya, Pak? Alasan mengangkat mukadimah? Karena pertama, seperti saya katakan, teman-teman itu adalah calon pemimpin masa depan. Dan saya hanya ingin sebenarnya memastikan teman-teman punya alur berpikir yang logis dan rasional. Karena kalau teman-teman alur berpikirnya logis dan rasional, insya Allah itu akan jadi sebut saja pisau untuk mengolah segala hal permasalahan. Tapi kalau teman-teman berpikirnya sudah tidak logik, tidak rasional, maka akan besar kemungkinan teman-teman itu terjatuh pada salah pemikiran. Salah pemikiran itu ada 2 jenis, ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu nanti teman-teman akan kenal dinamakan dengan liberalisme dan lain-lain.
Ada juga ekstrim kanan. Ekstrim kanan tuh yaitu terkait dengan terorisme dan sejenisnya. Kan sebenarnya bisa dilogikan. Sebenarnya kalau teman-teman mau, makanya di sini saya karena ketika masuk di Jogja itu teman-teman bisa merupakan kota dengan dua wajah. Di sini teman-teman bisa baik jadi tambah baik, jadi buruk pun bisa. Mau jadi baik, kajian keislaman dan lain-lain, seminar dan lain-lain banyak. Kalaupun jadi yang nggak baik, di sini night club juga tumbuh subur di sini. Atau bahkan kajian yang menyimpang pun ada. Bahkan klub homo juga ada di sini. Kalau jadi seperti itu. Makanya saya ingin memastikan teman-teman punya bekal yang cukup untuk menjadi mahasiswa. Karena kalau bahasanya keren tuh, Jogja itu keras, Bung. Makanya naudzubillah banyak kasus mahasiswa datang ke Jogja bukannya jadi baik malah jadi tidak baik kan seperti itu. Makanya saya ingin memastikan teman-teman punya logik yang memadai untuk sebut saja untuk sebagai benteng teman-teman sendiri. Sebenarnya untuk benteng teman-teman sendiri. Dan terutama ketika nanti teman jadi sudah jadi lulus, teman-teman bisa tetap jadi orang yang bermanfaat jangan jadi buzzer. Sekarang zamannya buzzer. Saya sedih sejujurnya kalau ada mahasiswa yang jadi buzzer. Cuma mungkin dapat 100-200 ribu, tapi menjual idealismenya sebagai mahasiswa. Kayak, ya sekarang banyak kan demo bayaran tuh banyak. Entah pihak manapun tuh banyak. Mau pro, kontra tuh banyak. Cuma kan itu kan tidak cocok idealisme sebagai mahasiswa yang notabene sebagai calon pemimpin. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Pak. Yuk. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, teman-teman, karena waktunya sudah habis juga. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Jadi sampai ketemu lagi di hari Jumat ya. Hari Jumat sih. Pak. Waktu ujian. Ya, Mas Jiat. Pak. Ya, Mas. Pak, ada sesuatu nih. Oke. Ya, ada apa? Tunggu dulu nih, tunggu teman-teman yang lain. Oke. Ya. Bentar dulu Pak, masih nunggu teman yang lain. Oke. Ada apa? Ayo teman-teman semuanya. What's up? Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman. Ya. Atur nuhun pokoknya Pak. Sami-sami. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Luar biasa kalian. Atau saya kayak gini. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian emang milenial sejati ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di waktu UAS. Kita tutup pertemuan kita pada siang ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dari banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sehat-sehat ya. See you next semester, insyaallah. Love you. Yuk. I love you.